Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El Parisi, NPMA 1D019062. Di sini saya dari kelompok 6 dengan judul materi Aplikasi dan Teknologi Terhadap Lingkungan. Dengan anggota kelompok Monica Grepinda, Agrezia Rahmanda, Novita Lisnawati, dan saya sendiri El Parisi dan David Halomoan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan mengenai polusi. Apa sih yang dimaksud dengan polusi? Jadi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di mana pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ada pula yang mengartikan bahwa pencemaran adalah bila berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Macam-macam polusi. Yang pertama itu pencemaran udara. Di sini dapat dijelaskan, pencemaran udara dapat diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara, dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini juga terdapat penyebab pencemaran udara. Secara umum, penyebab pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu faktor internal secara alamiah yang meliputi yang pertama itu debu yang berterbangan akibat tiupan angin. Yang kedua, abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi dan gas-gas vulkanik. Yang ketiga, proses pembusukan sampah organik. Untuk faktor eksternal, itu akibat perilaku manusia yang terdiri dari yang pertama itu hasil pembakaran bahan bakar fosil, yang kedua debu atau serbuk dari kegiatan industri, yang ketiga pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Nah, pencemaran udara dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Bahan dan sumber pencemar primer. Nah, pencemaran udara primer atau emisi primer meliputi partikel padat halus, ukuran kurang dari 100 mikron. Untuk partikel padat kasar, lebih dari 100 mikron. Oksida sulfur, hidrokarbon, oksida nitrogen, senyawa halogen, dan bahan radioaktif. Nah, yang kedua itu bahan pencemar sekunder. Contohnya asam sulfat, ozon, dan lain-lain. Gas dalam udara berasal dari berbagai sumber. Dekomposisi bahan organik menghasilkan berbagai jenis gas karena kondisi sanitasi kita yang belum baik. Di banyak tempat terdapat bau busuk hasil dekomposisi bahan organik. Misalnya sampah, terutama di tempat pembuangan akhir, TPA, dan selokan yang tergenang. Nah, yang kedua itu pencemaran air. Di sini dapat dijelaskan, pencemaran air adalah setiap perubahan kimia, biologis, dan fisik dari air yang dapat berpengaruh buruk terhadap organisme. Bahan pencemar air bersumber dari limbah, buangan dari rumah sakit, pabrik-pabrik kimia, sisa-sisa pupuk buatan, pestisida, dan seterusnya. Nah, bahan buangan dan limbah yang berasal dari kegiatan industri ini yaitu penyebab utama terjadinya pencemaran air.
Di sini juga terdapat komponen pencemar air yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bahan buangan padat, yang kedua bahan buangan organik, yang ketiga bahan buangan anorganik, yang keempat bahan buangan olahan bahan makanan, yang kelima bahan buangan cairan berminyak, dan yang keenam itu bahan buangan zat kimia. Jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama itu pencemaran sungai, danau, dan waduk. Konsentrasi dan sifat kimiawi bahan pencemar yang masuk ke air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk itu mengalami perubahan sebagai akibat 4 proses alamiah, di mana seperti pengenceran, biodegradasi, peningkatan atau implikasi biologis, dan sedimentasi. Yang kedua itu pencemaran air bawah tanah. Di mana dapat dijelaskan sumber pencemaran air bawah tanah dapat berasal dari sejumlah sumber seperti kebocoran kimia organik beracun dari tangki simpanan bawah tanah dan perembesan bahan kimia. Demikian serta senyawa logam berat beracun dari tempat-tempat penimbunan sampah. Untuk pencemaran air dengan limbah industri, teman-teman dapat melihat gambarnya pada PPT. Yang ketiga itu pencemaran laut. Sumber pencemaran laut. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut diantaranya yang pertama itu perdagangan melalui laut, terutama transportasi minyak. Yang kedua, pengolahan limbah. Yang ketiga, rekreasi laut. Yang keempat, pembangkit tenaga listrik. Yang kelima, pembuatan bangunan-bangunan dan pengelolaan pemanfaatan tanah. Dan yang keenam, pembuangan pelabuhan yang dapat merubah sirkulasi air pantai. Untuk pencemaran air laut, teman-teman bisa melihat gambarnya itu pada PPT. Yang ketiga itu pencemaran tanah. Di sini dapat dijelaskan pencemaran tanah yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Pada pencemaran tanah ini juga terdapat penyebab pencemaran tanah. Secara umum, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Untuk limbah domestik ini dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan atau pasar, atau tempat usaha hotel dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Dan wisata itu dapat berupa limbah padat dan cair. Untuk limbah industri, di mana berasal dari sisa-sisa produksi industri, limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Untuk limbah pertanian, itu dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Yang terakhir itu pencemaran kebisingan.
di mana dijelaskan pemakaian mesin-mesin seringkali menimbulkan kebisingan, baik kebisingan rendah, kebisingan sedang, maupun kebisingan tinggi. Nah, oleh karena itu, kebisingan ini dapat mengganggu lingkungan dan merambatnya melalui udara walaupun susunan udara tidak mengalami perubahan. Nah, menurut asalnya atau sumbernya, kebisingan ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu kebisingan impulsif. Nah, di sini dapat dijelaskan kebisingan yang datangnya tidak secara terus-menerus. Contohnya, kebisingan yang datang dari suara palu yang dipukulkan, kebisingan yang datang dari mesin pemasang tiang pancang. Nah, untuk kebisingan kontinu, di mana dijelaskan kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, kebisingan yang datang dari suara mesin yang dijalankan atau dihidupkan. Yang ketiga, kebisingan semi kontinu atau intermittent, di mana dijelaskan kebisingan kontinu yang hanya sekejap kemudian hilang dan mungkin akan datang lagi. Contohnya itu suara mobil atau pesawat terbang yang sedang lewat. Oke, baiklah teman-teman dan Ibu. Hanya itu materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas aplikasi dan teknologi terhadap lingkungan mengenai bahaya polusi dan aplikasi teknologi terhadap berbagai polusi. Perkenalkan, nama saya David Alamuan, berasal dari kelompok 6, NPM 68. Di sini saya akan membahas ada 5 bahaya polusi. Yang pertama yaitu adalah polusi udara dan nanti akan saya jelaskan aplikasi teknologi terhadap lingkungan dari bahaya polusi tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bahaya polusi udara. Yang pertama itu terganggunya kesehatan manusia. Polutan atau zat yang menyebabkan polusi bersifat racun yang berbahaya bagi makhluk hidup. Masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, dan masalah kesehatan lainnya dapat terjadi pada manusia akibat dari polusi udara ini. Kemudian hujan asam. Salah satu zat yang terkandung dalam hujan asam adalah asam sulfat H2SO4 yang merupakan reaksi dari sulfur trioksida SO3 dengan air. Hujan asam sangat berbahaya. Hujan asam dapat mematikan tanaman. Selain itu, pH yang sangat rendah juga dapat menyebabkan korosi pada logam. Selanjutnya itu adalah efek rumah kaca. Zat polutan yang terkumpul di atmosfer menyebabkan panas matahari yang dipantulkan oleh bumi menjadi terperangkap dan tidak bisa menembus keluar angkasa. Hal ini menyebabkan suhu bumi meningkat cukup drastis. Akibatnya terjadi pemanasan global yang berdampak sangat buruk terhadap bumi, seperti iklim yang terganggu, tanaman mati, serta mencarinya lapisan es di kutub bumi. Kemudian itu adalah kerusakan lapisan ozon. Kandungan CFC pada atmosfer mampu mengurangi ozon menjadi oksigen. Kerusakan ozon ini menyebabkan bumi tidak terlindungi dari paparan sinar UV. Radiasi UV yang berasal dari matahari. Radiasi UV ini dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Itu merupakan salah satu bahaya polusi
polusi udara, salah satunya adalah eh, bahaya bahaya radiasi UV. Kemudian dari jenis-jenis polusi udara tadi, ada teknologi mengurangi polusi udara. Teknologi ini biasanya digunakan untuk polusi udara yang disebabkan oleh kelalaian manusia atau eh, aktivitas manusia seperti pabrik. Teknologi yang saya sebutkan ini adalah teknologi pengurangan polusi udara dengan menggunakan inovasi teknologi dry filter oleh PT SAFV memiliki dua cerobong setinggi 68 meter di mana dry filter ini berfungsi menyaring udara dan uap yang keluar dari mesin pres pekan ternak. Yang selanjutnya itu ada adsorber. Ini dibuat dengan 3 tingkat dengan pembatasan profile tray yang di dalamnya berisi karbon aktif yang dihamparkan. Tujuan dibuat 3 tingkat agar gas emisi kebauan dapat teradsorb sempurna sehingga keluar cerobong tidak berbau lagi. Ini adalah salah satu teknologi untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang selanjutnya itu banyaknya jenis alat pengendalian emisi kebauan yang bisa diterapkan pada industri, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi industri masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan alat antara lain jenis emisi, jenis parameter, letak penempatan, dan biaya. Dengan pertimbangan tersebut, adsorber dengan media karbon aktif sangat tepat untuk mengurangi dampak kebauan yang teremisikan dari unit proses produksi. Selanjutnya itu ada bahaya polusi air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Apabila air tercemar, bagaimana? Air tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang terkontaminasi, zat polutan akan bersifat sangat beracun. Mengkonsumsi air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, dan paling parah adalah mutasi sel dan juga kanker. Mengkonsumsi air tercemar juga dapat menyebabkan kelahiran cacat. Nah, selain itu, biota perairan seperti ikan, plankton, atau biota lainnya juga akan mati apabila air di tempat tinggal mereka tercemar oleh berbagai macam polutan. Nah, di sini ada teknologi mengurangi polusi air yang di mana polusi air sungai. Di mana polusi air sungai salah satu contohnya adalah dengan aplikasi pengabdian ini dengan teknologi lahan basah buatan atau bioremediasi. Dengan memanfaatkan tanaman penyerap limbah yang dimaksud berupa tanaman lokal yang ditemukan di sekitar Gajah Wong. Jadi teknologi penguraian polusi air ini yaitu pada Sungai Gajah Wong. Nah, pemanfaatan tanaman ini berupa tanaman semanggi, kangkung, genjer, dan kayu apu. Pemanfaatan ini juga uh, menggunakan bahan lain seperti uh, limbah batok kelapa, di mana limbah batok kelapa ini dibentuk lagi menjadi kecil-kecil agar menyaring dan dapat menyaring air limbah dan ditanami dengan tanaman basah buatan tadi. Sehingga air pada Sungai Gajah Wong ini dapat terfiltrasi oleh limbah batok kelapa tadi
dan juga dapat menjadi tanaman buat sekitarnya agar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya itu ada bahaya polusi tanah. Penyebab terjadi polusi tanah paling banyak adalah pembuangan limbah padat sampah secara sembarangan. Ya, kita sering membuang sampah sembarangan ya. Banyak sekali limbah padat yang tidak dapat diterurai, seperti plastik, styrofoam, dan lainnya. Limbah-limbah ini akan menyebabkan pencemaran pada tanah. Selain itu, logam berat seperti timbal, kromium, besi, dan tembaga juga dapat menyebabkan polusi tanah. Penggunaan pestisida berlebihan selain bisa menyebabkan polusi air, juga bisa menyebabkan polusi tanah, karena penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengurangi uh, pada kadar pertumbuhan pada tanah, di mana tanah uh, tidak akan subur karena penggunaan pestisida yang berlebihan. Bahaya. Kemudian bahaya dari polusi tanah ini, pencemaran tanah yang paling mudah terlihat adalah pemandangan yang tidak sedap karena sampah menumpuk. Kalau di Bengkulu banyak sekali ya pemandangan sampah yang menumpuk. Selain itu, sampah-sampah yang menumpuk dan membusuk menyebabkan aroma yang tidak enak. Selain dampak tersebut, polusi tanah juga dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Tanah yang tidak subur sangat tidak cocok untuk menjadi bahan pertanian. Hal ini disebabkan karena tanah yang terpolusi tidak ditinggali oleh organisme pengurai seperti cacing, tanah, hasil pertanian akan menurun drastis. Eh, Aplikasi teknologi untuk mengurai polusi tanah ini ada salah satu contoh yang saya akan sampaikan, di mana yang pertama yang yaitu aplikasinya adalah teknologi septic tank biofuel sebagai sarana alternatif mengatasi hal tersebut. Ada dua jenis ukuran biofuel yang dipergunakan, yaitu biofuel ukuran 1,43 kali 1 kali 1,5 meter sebanyak 16 unit dan biofuel ukuran 2 kali 1 kali 1,5 meter sebanyak 1 unit. Septic tank biofuel ini adalah septic tank yang menggunakan sistem biological filtration system menjadi septic tank ramah lingkungan karena sebelum limbah domestik dibuang ke saluran ataupun selokan umum, terlebih dahulu diproses dalam biofuel sehingga air yang keluar tidak akan mencemari lingkungan sekitarnya. Begitulah kira-kira. Kemudian ada bahaya polusi cahaya. Pencemaran yang bercahaya memiliki efek buruk pada lingkungan dan sumber energi kita serta ekologi satwa liar dan penelitian astronomi. Polusi cahaya juga mengurangi kualitas hidup dan keamanan manusia. Berikut adalah beberapa efek samping yang dapat diketahui dari polusi cahaya. Contohnya itu lingkungan hidup, pemborosan energi. Tentu saja jika terdapat eh, cahaya yang berlebihan di suatu tempat yang tidak ada gunanya akan mengalami pemborosan energi tentunya. Kemudian kepada satwa liar, di mana satwa liar ini cenderung terganggu jika ada polusi cahaya yang berlebihan, di mana kebiasaan mereka pada malam hari akan terganggu dengan kehadiran cahaya yang tidak sewajarnya ada di tempat mereka. Kemudian penelitian astronomi. Penelitian astronomi akan terganggu dengan pencemaran cahaya atau efek buruknya pada lingkungan. Kemudian ada yang terakhir itu bahaya suara. Bahaya polusi suara. Polusi suara adalah suatu gangguan yang disebabkan karena suara yang memungkinkan merugikan banyak hal, terutama terganggunya komunikasi secara langsung menggunakan suara. Contohnya, penyebab polusi suara itu pabrik beroperasi menggunakan suara yang sangat keras. Kendaraan yang dimodifikasi sehingga menghasilkan suara yang keras sebagai truk.
Dampak polusi suara akan mengganggu kejernihan suara lain sekitarnya, sehingga seorang yang sedang berkomunikasi langsung menggunakan suara mengalami kesulitan mendengar lawan bicaranya. Contoh lain seperti bayi yang terganggu dengan suara keras dan sebagainya. Itu adalah salah satu bahaya dari polusi suara. Aplikasi teknologi belum saya dapatkan, tapi ada beberapa yang saya ketahui aplikasi teknologi untuk mengurangi bahaya polusi suara ini, di mana polusi suara ini yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pabrik. Ada sebagaimana contohnya, ada alat yang digunakan pabrik untuk mengurangi suara yang disebabkan oleh mesin yang sangat keras, dan tentu saja inilah sesuatu teknologi yang digunakan oleh pabrik mesin besar, digunakan untuk meredam kebisingan yang dihasilkan oleh mesin mereka. Baiklah, itulah sekilas penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari David. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Monica Grevinda dengan NPM A1D019012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan limbah. Di sini, menurut Ehlers dan Steele, air limbah atau air buangan adalah sisa air dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, serta mengganggu lingkungan hidup. Di sini saya akan menyampaikan 4 pembahasan. Yang pertama, pengolahan air limbah. Yang kedua, tujuan pengolahan air limbah. Ketiga, syarat sistem pengolahan air limbah. Dan keempat, metode pengolahan air limbah. Yang pertama, pengolahan air limbah. Di sini, pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi, sedangkan pengolahan air dengan bantuan peralatan misalnya dilakukan dengan instalasi pengolahan air limbah IPAL, Wastewater Treatment Plant. Next, di sini selanjutnya tujuan pengolahan air limbah terdapat 3. Yang pertama, mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga. Yang kedua, melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air. Yang ketiga, menghindari pencemaran tanah di permukaan. Selanjutnya, syarat sistem pengolahan air limbah. Sementara itu, sistem pengolahan air limbah yang diterapkan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum. Yang kedua, tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaannya sehari-hari. Selanjutnya, metode pengolahan air limbah. Terdapat 5, yaitu pengenceran, cesspool, sumber resapan, septic tank, dan sistem reel. Baiklah, itulah materi dari saya. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Lisnawati.
Baiklah, perkenalkan, nama saya Novita Wisnawati, NPM A1 di 019061. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang pengaruh populasi terhadap ekosistem. Pengaruh lingkungan merupakan peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga media yang tercemar mengalami penurunan kualitas dan tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Biasanya, masalah ini muncul karena aktivitas manusia atau proses alam. Lingkungan yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik pula bagi penghuninya. Tetapi, tanpa disadari, secara nyata, seiringan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang meningkat, justru menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Hal ini bisa terlihat dari bahan-bahan yang digunakan di dalam produk atau sisa-sisa limbah pabrik yang seringkali meracuni lingkungan. Sehingga dampak pencemaran ini membahayakan bagi ekosistem di sekitarnya. Hal ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan yang menurun serta tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa pengaruh yang membahayakan ekosistem, diantaranya pertama, efek rumah kaca. Selain kloroflurokarbon dan lubang ozon, ada masalah satu lagi menjadikan keadaan bumi semakin parah kerusakannya, yaitu efek rumah kaca. Karena kurangnya tumbuhan sebagai penyimbangan dari gas CO2, maka jumlah gas CO2 sekarang sangatlah banyak. Ini adalah salah satu alasan kenapa semakin lama suhu bumi semakin naik. Karena karbon dioksida yang banyak tersebut semakin menempel di atmosfer, maka atmosfer tidak bisa memantulkan pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. 2. Kesehatan. Pengaruh lingkungan akan berdampak pada kesehatan tubuh karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya, gangguan infeksi, saluran pernapasan akut atau ISPA yang ditimbulkan akibat dampak pencemaran udara. Contohnya, pencemaran raksa yang pernah terjadi di Jepang, di mana pencemaran tersebut terjadi melalui ikan yang tercemar raksa membuat kerusakan pada saraf manusia. Ketiga, kesuburan tanah berkurang. Pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Contohnya, penggunaan pestisida secara berlebihan untuk membasmi hama pada lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan kehidupan mikroorganisme di dalam tanah terganggu, berkurangnya unsur hara di dalam tanah dan mempengaruhi pH tanah. Keempat, keseimbangan ekosistem terganggu. Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan dan keduanya memiliki hubungan timbal balik. Ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan kelangsungan hidup akan terganggu, bukan hanya manusia, tetapi maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, pembuangan limbah ke sungai, di mana sungai yang tercemar limbah mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di sungai akan kehilangan air bersih dan banyak ikan yang mati. Kelima, mempengaruhi lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang ada di atmosfer yang berfungsi sebagai pelindung bumi dari pancaran radiasi sinar ultraviolet. Pancaran sinar ultraviolet dapat membahayakan bagi makhluk hidup karena bisa menimbulkan penyakit katarak atau kanker kulit, serta menurunkan kemampuan manusia dalam melawan penyakit. Hasil pembakaran fosil berupa gas buangan dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dan belerang oksida. CO2 dikeluarkan oleh pabrik, mesin-mesin, mobil, sepeda motor, kompor minyak, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Dengan semakin besarnya populasi manusia dan semakin meningkatnya kesejahteraan akan meningkatkan proses pembakaran sehingga gas buangan CO2 semakin besar.
Meningkatnya CO2 di udara menyebabkan efek rumah kaca dan nampaknya akan terjadi pemanasan global. Dengan adanya peningkatan suhu di bumi ini, maka dampak kelanjutannya adalah dengan mencairnya es di kutub naik, permukaan air laut, pergantian musim yang tidak teratur, produksi pertanian menurun, dan terjadinya perubahan pola hidup binatang dan tumbuhan. Baiklah, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrezia Rahmanda, NPM A1D019025 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai monitoring polusi. Nah, udara itu mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Banyak aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, oleh sebab itu, diperlukan suatu monitoring tingkat polusi udara untuk mengetahui indeks polusi udara di kawasan tersebut dalam rangka mempertahankan kadar polutan di bawah nilai ambang batasnya. Dengan tingkat kemajuan teknologi yang berkembang pesat di bidang teknologi sensor, elektronika, dan juga komputer, dapat dibuat sebuah alat pendeteksi polutan udara berupa alat yang mampu melakukan deteksi dan monitoring polusi udara yang berbasis array sensors gas metal oksida. Nah, ada beberapa alat monitoring polusi. Nah, yang pertama ada sensor metal oksida, yang kedua ada sensor TSG 2201 dan TSG 4161, yang ketiga ada larik atau array sensor metal oksida, dan yang keempat ada sensor gas TGS 2620 dan TGS 4161. Nah, kita masuk yang pertama yaitu ada sensor metal oksida. Nah, sensor metal oksida ini adalah sensor gas dengan harga yang sangat terjangkau dan memiliki sensitivitas yang cukup baik pada beberapa jenis gas sekaligus. Nah, larik atau array sensor gas berfungsi sebagai perangkat yang melakukan pendeteksian gas-gas polutan, sedangkan perangkat microcontroller berfungsi sebagai pengolah data yang berupa besar tegangan keluaran setiap sensor saat terpapar ke gas polutan tertentu. Nah, yang kedua ada sensor TGS 2201 dan TGS 4161. Nah, peralatan yang dibuat menggunakan sensor TGS 2201 dan TGS 4161 sebagai detektor gas microcontroller AT89S51 yang diprogram menggunakan assembly sebagai pengolah sinyal dan dot matrix sebagai penampil nilai konsentrasi. Peralatan dilengkapi dengan light emitting diode atau LED merah yang menyala ketika konsentrasi gas yang terdeteksi melebihi ambang batas. Nah, sensor yang digunakan mampu mendeteksi gas CO sampai konsentrasi 300 ppm, gas CO2 sampai 10.000 ppm, dan gas NOx sampai 1 ppm. Selanjutnya yang ketiga ada alat yaitu yang bernama larik atau array sensor metal oksida. Nah, sensor yang digunakan adalah TGS 4161 untuk mendeteksi gas CO2, TGS 2201 untuk mendeteksi asap kendaraan, TGS 2444 dan MQ137 untuk mendeteksi gas NH3, TGS 2620 untuk mendeteksi uap larutan jenis alkohol, TGS 2602 untuk mendeteksi gas polutan umum, MQ3 untuk mendeteksi uap alkohol, dan MQ135 untuk mendeteksi gas NH3, sulfida, dan benzena. Nah, jadi pada larik atau sensor oksida ini alat-alatnya untuk mendeteksi beberapa jenis polusi. Nah, alat yang keempat itu ada sensor gas TGS 2620 dan TGS 4161. Hampir sama seperti yang tadi. Nah, alat ini untuk mengukur kadar gas karbon monoksida dan karbon dioksida di udara bebas menggunakan sensor gas TGS 2620 dan TGS 4161.
Nah, alat tersebut juga dilengkapi dengan modul SHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Nah, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.